Ya ini. Oh, Wim, Oh, kok menggema dok? apa? Menggema suara. Yo nang WC. Menggema. Kakek aneh. Kok nih pertanyaanmu itu kenapa Pancen menggema menggema berarti kita kok. gak apa-apa. Menggema itu berarti suarane iku koyo nang guwa. Ngono. Auditorium. Nang guwa. Ya. Aduh. Oke dok. Ya apa ya apa ya apa. Apa? Beroperasi bu. Iya iki operasi zebra. Tahun baru ya. Mulai tahun baru. Nek tahun Natal dan baru iku operasi tahun baru. nek Natal nek tahun baru iku operasi lilin. Oh. Nek operasi ketupat iku anu Lebaran. riyoyoan. Ya. Oke. Operasi zebra iku nah iku bendino iku. Saya jadi satlantas lagi. Jadi polantas lagi. Liya lho Polantas. Polin Polin ngono. Apa gue? Polin dulu biyen iku ana polisi lalu lintas iki Polin Hmm. cilik wong ngene. Oh. Polin. Oh, no toh. Ya apa ya apa ya apa Oke. ya apa Wim ya Ya apa dok. Wim. Biasa bahas. Ini langsung ke penyakit mental aja dok. Ya, biasa dok. Iki Kan terlalu banyak iki ana penyakit. screwdriver. Apa gue dok? Apa gue? Sepeda. Screwdriver itu bahasa Indonesia Obeng. obeng lah. Obeng. Screwdriver. Ada. Screwdriver itu bahasa Indonesia obeng. Obeng. Oke, oke. Ya dok, yo langsung Ya yo. apa ya apa ya apa ya apa wes Ya, oke. selamat Ayo langsung. malam dok guys. Selamat Mm-mm. malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Malam kali ini Mm-mm. malam minggu ditemani dok Des. Kita Mm-mm. bahas ini yang paling dinantikan oleh teman-teman penyakit mental. Dimulai dulu aja dok. Terkesan mungkin ya sering ya, sudah sering banget membahas ini. Kita ulas lagi lah biar Mm-mm. mereka pada Mm. paham. Pertama dok, apa itu mental dan apa sih bedanya dengan jiwa itu apa? Itu dulu Ya, aja. Silakan benar. dok menjelaskan. Eh, Selamat malam, salam metal gitu. Kan biyen iku kaya iya tahun metal gitu. Biyen nek apa jenenge tahun-tahun 90-an iku metal iku wah wis koyo yo ngono ya. Metal gitu. Dok, Nah, dok, kampanye hah? dok, kampanye, tuh, kampanye gue. Kok kampanye lho metal iku ya. Iku ya wong wong nek baperan iku ya ngono. Metal dikira kampanye. Njaluk dilaban lambene yo. Oh ya wes iki selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera bagi semuanya. Lho ini lho metalnya metu kabeh lho. Wah, gitu. Zaman sakmono ya. Tahun tahun 2000 tahun 90-an gitu ya, tahun 90-an itu. Metal itu wah, ngene iku zaman-zaman heavy metal ya, heavy metal rock. Rock itu awal-awal muncul tuh ya. Awal-awal terkenal lah itu. Sebelumnya itu sing ngetop itu ya apa namanya? Eh, apa rock klasik gitu ya. Rock klasik gitu. Siapa namanya? Eh, The Queen gitu ya, Rolling Stone gitu. Itu. Terus kemudian muncullah itu heavy metal. Give away, give away, give away now. Give away, give away, give away now gitu. Terus itu belakangan. Nggarai kuping loro jari ini mamaku. Ngopo sih ngrungokno opo ngono. Oke, ini kita ngomong soal mental. Ini pertanyaannya kowe apa jiwanya apa bedanya jiwa dengan mental gitu ya. Jiwa itu atau anim itu ya, itu eh, adalah eksistensi atau hasil dari eksistensi fisik itu yang menghasilkan perilaku itu namanya jiwa gitu. Batu itu nggak ada perilakunya ya gitu. Kan nggak punya perilaku batu ya diem aja gitu itu. Berarti
batu itu tidak mempunyai jiwa. Ini pendekatannya sebenarnya pendekatan filosofi sih, Wim, gitu ya. Jiwa itu apa? Itu adalah pendekatan filosofi gitu. Jiwa itu yang membuat satu benda gitu. Jadi berperilaku gitu. Tentu kalau sudah begini ya bendanya hidup dong. Loh ya belum tentu gitu. Misalnya planet, loh planet itu punya perilaku gitu. Ya perilaku misalnya planet planet bumi mengelilingi matahari dalam waktu 365 seperempat hari gitu ya itu perilakunya gitu. Apakah dengan demikian bumi itu punya jiwa gitu ya itu makanya kalau pendekatan filosofis itu ya wis lah Wim gak ono batasan gitu ya kalau pendekatan itu filsafat sakarepmu gitu ya sakarepmu gitu itu adalah jiwa. Tapi kalau kita berangkat, kita berbicara tentang manusia, bahwa manusia itu adalah individu dari keluarga binatang. Gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara begini, ya wis, jiwa secara biologi itu apa? Gitu. Biologi ya. Jadi dalam hal ini patokannya adalah biologi. Yang disebut jiwa dalam biologi itu apa? Gitu. Kalau jiwa dalam biologi yang dianggap jiwa itu adalah hasil kerja otak kita gitu. Ya. Dalam hal ini ya secara biologi tumbuhan tidak punya jiwa. Ya, ya tidak punya jiwa. Kenapa? Dia tidak punya otak gitu. Ya, otak. Jiwa itu adalah otak. Bagaimana misalkan eh, binatang yang merespon misalnya merespon lingkungannya dengan cepat gitu ya. Beda dengan binatang gitu. Dengan apa? Dengan tumbuhan atau jamur. Binatang itu ada predatornya dia lari gitu ya. Itu bagaimana otak kita menghasilkan jiwa itu. Bagaimana otak kita menghasilkan jiwa itu? Otak kita menghasilkan jiwa karena kita mempunyai itu kita berhubungan satu sama yang lain. Jadi otak kita itu akhirnya menghasilkan jiwa. Jiwa itu. Nah, kalau kemudian mental itu apa? Nah, ini mental itu ya. Mental itu adalah bagaimana kita merespon. Merespon. Mental itu adalah sikap. Sikap mental itu adalah respon kita kepada lingkungan kita. Secara terus-menerus. Itu mental. Gitu, ya. Mental itu kita merespon lingkungan kita secara terus-menerus itu menunjukkan status mental kita. Gitu. Ya. Memang sih pertanyaannya Kowim itu bagus. Kenapa? Dulu disebut sakit jiwa, gitu ya. Sekarang disebut sakit mental, gitu ya itu. Karena eh, mentalnya manusia dengan mentalnya binatang lain itu tentu berbeda. Gitu, ya. Patokannya di sini adalah kesehatan mental manusia, gitu ya, bukan kesehatan mental kelelawar misalnya, enggak gitu ya. Nah, mental itu sendiri kalau kita berbicara mental, mentalnya manusia itu adalah secuil dari lautan mental, gitu ya. Lautan mental, kesadaran, kesadaran ya, kesadaran itu adalah satu cuil dari lautan mental gitu. Jadi kesadaran itu adalah part atau bagian dari mental itu sendiri. Kesadaran kita gitu. Kesadaran kita. Jadi mentalnya manusia itu banyak di situ yang variabel atau unsur yang membentuk mental pada manusia gitu. Hampir tak terbatas sih gitu. Tapi tentu ada bagian-bagian besar. Lu kenapa hampir tak terbatas gini lu? Otak kita itu jadi seperti sekarang itu. Ya bukan taken for granted, mak gelodak ada otak ini, enggak gitu. Otak ini berkembang dari sistem saraf yang sederhana, zamannya insekta gitu ya. Terus berkembang jadi otak. Otak di awalnya itu ya ada otak bagian belakang, otak tengah, otak depan, otak tengah, terus kemudian akhirnya berevolusi gitu.
Ya, jadi yang membentuk mental itu, iya, semua unsur yang pernah itu ya apa? Yang pernah terlibat selama evolusi manusia itu. Betul, manusia itu 350.000 tahun. Tetapi sebelumnya itu evolusinya berasal dari yang namanya the last universal common ancestor 4,7 miliar tahun yang lalu itu ya. Jadi perjalanan panjang itu adalah unsur-unsur pembentuk mental manusia seperti sekarang ini. Nah, penjelasannya memang nggak bisa sederhana. Orang ini perjalanan panjang gitu. Kalau kamu pengen sederhana, datanglah ke rumah makan Padang lah. Itu ada rumah makan Padang sederhana. Itu ya. Lebih sederhana lagi itu sederhana gitu ya. Kalau nggak sederhana ya pagi sore misalnya gitu ya. Jadi yang namanya mental itu unsurnya banyak itu. Itu itu unsurnya banyak. Nah, itu jadi yang namanya mental. Tapi mental itu sendiri adalah bagaimana kita berelasi dengan lingkungan kita. Itu yang namanya mental gitu. Nah, lama-lama ada yang namanya mental yang sehat, mental yang tidak sehat gitu. Ukurannya apa itu? Mental yang sehat dan mental yang tidak sehat. Ukurannya adalah seberapa bagus atau seberapa bisa sikap mental bersama itu menurunkan entropi ya. Tetap aturan kehidupan pertama adalah menurunkan. Makin turun entropi berarti kehidupan kita makin teratur gitu. Makin teratur gitu. Jadi ini adalah batasan-batasan biologi gitu ya tentang mental. Jadi tetap saja kalau seseorang itu memandang mental dari sudut pandang filsafat, yolah sakarepmu lah ya gitu. Terserah kon filsafatnya Plato atau filsafatnya Freud atau filsafatnya Jung lah terserah itu. Tetapi sekarang kalau kita berbicara mengenai neuroscience itu, neuroscience atau ilmu tentang saraf, dasarnya adalah biologi. Itu. Jadi adalah di sini yang yang dijelaskan mental itu dalam pandang biologi itu. Apa yang namanya jiwa, apa yang namanya mental tadi itu ya. Jiwa dan mental adalah hasil kerja otak kita gitu. Dan mental itu adalah bagian jiwa gitu ya. Bagian dari jiwa itu gitu. Kecoa punya jiwa, punya itu. Apakah kecoa punya mental? Tidak gitu ya. Tidak seperti itu, tidak sampai segitunya gitu ya. Jadi, sudah jelas ya bahwa yang namanya hasil kerja susunan saraf kita itu adalah jiwa itu. Susunan saraf. Sementara mental itu tingkatannya adalah hasil kerja sikap mental itu apa namanya respon kita terhadap lingkungan itu ya itu gitu yang namanya jiwa dan mental perbedaannya. Jadi dulu disebut sakit jiwa gitu ya sakit jiwa itu. Nah awal-awal pandemi saya sempat aku sempatin apa namanya IG live bareng sama Dokter Santi gitu ya. Nah ini Dokter Santi itu adalah orang yang pertama kali ngomong sama aku ini adalah bukan bukan ini dokter psikiater itu bukan ahli jiwa tapi ahli kesehatan mental gitu. Loh iya, itu adalah pendekatan biologi gitu ya. Itu pendekatan biologi mental kita. Jadi perbedaannya jiwa dan mental itu di situ. Jadi mental itu adalah
sikap respon kita terhadap menyikapi sikap mental kita, respon terhadap sekeliling kita. Sekedar ketawa itu adalah sikap mental. Senyum itu adalah sikap mental. Ada orang banyol, Wim, kamu senyum, itu sikap mental. Sama ada orang banyol, mbok kaplok, itu juga sikap mental. Ya, gitu. Ada orang banyol, Wim, tentang misalnya tentang Manchester United. Kamu guyu gitu ya. Itu juga sikap mental. Ada orang banyol tentang Manchester United, banyolanya sama. Satu orang ketawa, satu orang ngaplok. Itu adalah sikap mental. Gitu. Ya, tentu kita bisa tahu sikap mental yang sehat mana yang nggak sehat gitu ya. Itu Manchester United itu. Misalkan tentang idolamu gitu. Ya itu. Ya, ini batasnya di mana coba gitu ya. Idolamu. Jimin sama Jungkook. Ada orang Banyol sama Jimin, orang lain ketawa. Ada orang Banyol soal Jimin Jungkook, kamu dikerubutin sama pasukan Pam Swakarsa, misalnya gitu itu ya itu. Sama itu. Nah, ini adalah menunjukkan sikap mental kita itu sehat atau tidak. Gitu. Nah, sekali lagi, ukurannya adalah kesehatan mental kita itu ukurannya apa yang jelas itu. Ukuran yang paling jelas adalah seberapa bisa sikap mentalmu itu menurunkan entropi gitu. Ya, entropi. Semakin sikap mentalmu itu bisa menurunkan entropi, berarti sikap mental yang lebih sehat. Misalnya ambil contoh. Bagaimana sikap mental kita dalam bergerombol itu terus kemudian eh, bergerombol itu kita bisa menurunkan entropi bisa misalnya. Bagaimana kalau sikap mental kita itu ternyata kita saling care gitu ya, saling peduli gitu. Sehingga kerjasama itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Itu lebih sehat daripada dalam satu kelompok jumlahnya yang sama, 1.000, terbelah jadi 2. Satu yang lain sama bermusuhan. Ini sikap mental yang jelas tidak sehat. Gitu. Kenapa itu? Oh, sekarang nggak jadi 2, dok. Sekarang jadi 3. Loh kenapa? Itu adalah pasukannya Pilpres 1, 2, 3. Lah, misalnya itu. Itu misalnya. Ini membuat bahwa mental itu sehat atau tidak gitu ya. Sehat atau tidak. Kamu berteman dari kecil, sekarang musuhan gara-gara yang satu itu milih nomor 1, kamu milih nomor 19, misalnya itu ya. Misalnya, itu adalah mental yang tidak sehat. Jadi, jawabannya jelas ya, antara mental dan jiwa tadi itu perbedaannya dalam sudut pandang neuroscience, dalam sudut pandang biologi, bukan yang lain-lain. Oke? Screwdriver lagi. Ayo, wah. Nah, sekarang tadi dok, tadi kan dapat perbedaan. Sekarang diperjelas aja dok, tolak ukur. Jadi misalkan gini, jadi kan tolak ukurnya teh menurunkan entropi ya, tolak ukurnya itu ya. Tolak ukur sehat apa enggaknya mental kan lebih ke menurunkan entropi. Nah, sekarang gini dok, ada misalkan ada sekelompok orang yang buang sampah sembarangan kan itu. Terus kita merespon dengan misalkan ya kan mungkin sering diingatkan dan lain. Itu akhirnya marah-marah kan pada mereka tuh otomatis kan. Terus dilanggar terus dah. Kalau contoh seperti itu, yang sehat yang mana dok? Ya, ya itu makanya. Eh, sikap mental yang sehat itu tidak pernah tunggal, tidak pernah gitu. Tidak pernah tunggal gitu. Sikap mental yang sehat, tolok ukur yang paling gampang adalah kebahagiaan. Level kebahagiaan bersama ya. Indeks kebahagiaan dalam satu populasi. Itu cerminan jelas atau tolok ukur yang paling objektif dari sikap mental yang lebih sehat. Makin tinggi indeks kebahagiaan dalam satu kelompok, makin sehat sikap mental mereka. Tuh ya. Itu gitu.
Contohnya adalah misalnya ambil contoh misalnya di negara Belanda misalnya. Warga Belanda itu Belanda. Belanda itu warga di Nederland atau negara Belanda itu adalah sekarang negara yang kualitas hidupnya nomor satu di dunia. Ya, yang paling bahagia Finlandia. Tapi kualitas hidup nomor satu adalah di Belanda gitu ya. Kenapa? Loh, sikap mentalnya bagus itu. Sikap mentalnya bagus. Ya. Nggak ada lah berantem satu MU satu Chelsea itu olo-oloan dari pagi sampai pagi lagi ya itu. Loh beneran ini. Kamu kalau apa namanya di Twitter iki wong tuwek-tuwek wem gerang daplok jembute werna telu tak kandhani ngono. Iki lho ya. Iku mulai isuk sampai isuk maneh iku ya sindir-sindiran, olo-oloan itu ya. Iki wong tuwek-tuwek gitu. Wah satu MU, nek MU kalah sing siji ngrubung, nek sing Chelsea kalah, wah pokoknya itu adalah sikap mental yang tidak sehat gitu ya. Tidak sehat gitu. Ya, olo-oloan itu ya. Ya karena bukanlah loh, masyarakat kita itu bukan masyarakat kalau diajak guyon itu terus kemudian apa namanya? eh, eh, gembira tidak. Berantem itu. Ya, berantem. Yang namanya apa namanya? Yang namanya humor di masyarakat Indonesia, selera humornya rendah itu. Rendah gitu. Coba deh kalau kamu nggak percaya coba guyonan soal agama. Lo ngamuk lah itu ya. Ya, lo ngamuk itu. Loh, yang namanya bal-balan itu mirip-mirip itu. Sama itu. Ya, sama. Jadi kalau kita berbicara mengenai tadi itu yang namanya olo-oloan tadi itu ya. Nah ini ngamuan itu. Jadi batasnya adalah ya sama. Idola itu apapun idola gitu. Ya, loh, saya itu kan kalau kalau sepak bola saya nggak apa-apa. Tapi jangan agama. Nah, apa bedanya sih orang idola gitu ya itu. Jadi kamu ngasih batasan-batasan sendiri. Sementara ya tadi Mem ya, tadi bahwa dalam masyarakat itu ukuran yang paling jelas itu adalah kebahagiaan. Indeks kebahagiaan itu adalah ukuran yang paling jelas, yang paling objektif dari menentukan sikap mental kelompok itu. Makin tinggi sikap mentalnya, makin bahagia mereka. Seperti tadi. Tidak akan di masyarakat yang bahagia, yang kualitas hidupnya bagus, ada orang diingatkan untuk buang sama malah dia yang marah-marah. Nggak ada. Yang ada malu dia itu. Yang ada malu itu. Diingatkan itu dibuang kampanye. Jangan nyebrang kalau tidak di traffic light itu. Dia malu itu. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Jadi bagaimanapun juga kalian ini sekarang ada di masyarakat yang tidak bahagia. Itu. Sikap mentalnya jelek itu, nggak sehat itu, nggak sehat itu. Ada orang melanggar, diingatin polisi, polisinya dimarah-marahin, loh ya gitu. Loh polisinya dimarah-marahin gitu. Kamu tahu saya siapa gitu. Polisinya saya nggak tahu Pak. Saya juga nggak tahu saya ini siapa misalnya gitu. Lah wong gendeng ya itu. Jadi ya itu tadi kalau kita melihat ada orang terus kemudian mengingatkan ya sekali sama kan kalau dia itu buang sampah seenak-enaknya dia tidak paham bahwa itu adalah meningkatkan entropi itu ya. Bisa jelas yang tidak sehat lah itu. Nah, sekarang Dok, langsung ke tutup poin aja lah. Ini kan biasanya ada istilah ya. Aku kan lihat di hal itu ada istilah apa? Disorder dan penyakit. Kemarin ada ya gangguan dan penyakit. Kalau di Indonesia itu disorder itu diartikan gangguan ya? Atau Iya, disorder ya. Disorder itu gangguan. Oh ya, dijelaskan dulu aja tuh kemarin kan biar jelaskan lagi lah gangguan Ya. dan sakit bedanya apa? Iya, sakit. Kalau
Nah, itu yang namanya sakit, penyakit. Sakit itu kan dari sehat menuju tidak sehat. Sebetulnya yang namanya sakit itu adalah ancaman. Yang namanya sakit itu adalah ancaman keberlangsungan kehidupan gitu ya. Jadi kamu hidup sakit itu terancam mati itu ya. Ya, ya terancam mati itu. Kamu sakit tipes itu mengancam kamu. Jadi disebut sakit itu. Karena badanmu itu sakit gitu. Tidak sehat, tidak bekerja seperti yang selayaknya. Kenapa? Begitu kamu sakit itu ada ancaman hidupmu itu selesai gitu ya, mati terganggu dan akhirnya mati. Gitu. Masa iyalah, cantengan itu bikin mati dulu itu ya. Lo dulu itu cantengan itu serius itu. Cantengan itu serius itu. Berkali-kali berkali-kali lo ya. Aku pakai contoh itu adalah Jack D, Jack Daniel itu. Jack Daniel itu loh yang apa yang punya pabrik minuman Jack D itu dia mati gara-gara cantengan. Cantengan mati itu. Dia marah-marah nendang gitu ya. Nendang terus kemudian kukunya kena nendang brankas. Nah, cantengan mati itu. Mati. Jadi ya itu pertanyaanku itu awalnya itu kalau dulu tahun 70-an 80-an pelajaran bedah ilmu bedah itu. Pertama itu penyakit yang pertama diajarkan itu cantengan memang itu. Aku tuh bingung waktu itu. Lah, apa cantengan kok di cantengan itu loh, paronikia itu kok masuk ya? Kok masuk yang namanya pela, uh, apa namanya? Subjek pertama yang diajarkan di mahasiswa kedokteran itu. Cantengan gitu. Nah itu ternyata ya cantengan dulu itu serius gampang membuat orang mati. Pada saat zaman kita belum kenal antibiotik gitu ya itu. Ya, itu wow, cantengan itu membahayakan gitu ya. Tapi setelah kita kenal antibiotik enggak ada lah orang mati gara-gara cantengan itu enggak ono itu ya. Nah, ini adalah sakit, penyakit. Dulu ya, dulu yang namanya apa namanya gangguan-gangguan mental itu juga disebut penyakit sakit jiwa gitu ya, sakit jiwa itu. Nah, sebetulnya orang kalau sakit jiwa itu kalau gangguan disorder itu ancaman kematian itu kecil sih gitu ya. Kecuali pada orang depresi gitu ya. Orang depresi itu mengancam nyawa, itu bisa bunuh diri beneran itu ya. Tapi dia kan mati bukan karena depresinya, karena bunuh dirinya gitu ya. Ya karena bunuh dirinya itu. Jadi beda dengan tipes itu. Mati karena tipesnya, kolera, disentri itu penyakit yang bisa membuat orang mati gitu. Nah, itu. Nah, sementara itu yang disebut penyakit itu. Bedanya disorder. Nah, disorder itu pada umumnya yang berhubungan dengan mental gitu. Ya, mental, kondisi-kondisi mental itu ya. Misalnya ada nah akhirnya kita memahami pada batas-batas tertentu sikap mental itu sehat gitu ya. Contoh trans. Hmm, trans ya. Hmm, pada batas-batas tertentu itu sehat gitu. Memberikan advantage itu. Contoh pada saat kuda lumping itu. Kuda lumping itu pemainnya trans. Apakah dia itu hilang betul? Enggak, dia itu memang sengaja membuat dirinya itu antara sadar dan tidak supaya dia tidak terlalu terganggu oleh penonton. PD-nya keluar gitu. Tetapi ada kemarin yang aku share gambarnya itu. Kuda lumping Pak Amat terus kemudian duitnya jatuh 5 ribuan. Disaut mana di Lebokno gitu ya. Ini kesurupan VS mangewuan gitu ya. Jadi aku share gambar kemarin di Twitter, ada orang ya kesurupan, sudah sama dukunnya itu di mantra-mantra, duitnya 5 ribu jatuh dari sakunya, disaut mana memang dilepok noplung gitu. Nah ini trans
trans itu adalah bagian dari kehidupan manusia sejak manusia itu mengenal yang namanya spiritual gitu. Ya, spiritual manusia itu mulai dari apa namanya dulu zamannya apa namanya eh, animisme, dinamisme, politeisme, monoteisme itu trans. Orang sembahyang itu trans gitu ya. Tapi ini trans yang tidak memberikan gangguan gitu. Ini trans yang tidak memberikan gangguan gitu. Orang main kuda lumping, tung 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 tung, itu dia trans antara trans itu. Supaya dia itu pede ya itu. Orang sembahyang itu juga pede. Wow, ini pede gitu ya, pede. Seolah-olah itu ada beneran. Wow, gitu-gitu ya itu. Itulah, ya itu pede. Jadi dia pede melakukan aksinya. Wah, sembuh lah gitu ya itu. Itu pede. Tapi kalau itu menjadi trans disorder, ya, ini ya, ini merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain itu ya. Itu merugikan. Itu yang namanya kesurupan itu. Bayangin aja, Wim. Bagaimana nggak ganggu di kelas api-api terus wah gelodak wah terus ngomong wah anak-anakku sekalian ganggu itu ya. Ya gua bayangin aja gitu. Ini di kelas itu langsung pak gelodak gitu ya. Wah, ngono. Wahai anak-anakku sekalian ngono. Suarane digedhek-gedhek ngono. Oh, golekno telek lentung ae, cek Jalan di mlaku. balang gitu. Nah, Jalan di itu. balang. Lah, ini yang namanya gangguan gitu. Kalau kamu mau caper yang nggak ganggu kan banyak itu ya. Caper misalnya kon gak ono udan, gak ono angin terus menek genteng lho lah gak apa-apa sak karepmu gitu ya. Misale lho ya gitu misale gitu ya. Misale kon orang itu cari perhatian gitu ya, cari perhatian, nggak ada hujan, nggak ada angin, terus manjat tiang bendera, lo kamu jadi perhatian itu. Tapi kan nggak ganggu kelas, bayangin kamu kelas mak gelodak, wah terus kemana? Aku Werkudara gondolmu itu, ngono ya. Maraknya jantungan itu. Lah iya makanya. Nah, ini kesurupan ya, disosiatif trans disorder gitu ya itu. DID ya. Nah, itu adalah DTD, disosiatif trans disorder. Dia menjadi pribadi yang lain dan itu disorder gitu. Kalau kalau yang apa namanya? Yang kuda lumping tadi, dia juga disosiatif trans. Begitu dicambuknya dokonya cetar gitu terus dia kejang mulai wak 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 gitu ya. Dia menjadi orang yang lain gitu ya. Ya, tapi dia nggak ganggu orang gitu. Malah menghibur. Loh, ini bukan gangguan gitu. Yang gangguan itu ya terus kemudian di sekolah, terus yang lain ketularan, kesurupan massal. Terus mereka main sandiwara. Iya, ibu lambemu itu ngono ya ngono. Itu biasa, itu terjadi. Itu biasa terjadi di masyarakat-masyarakat yang low level IQ-nya itu. Nah, makanya itu. Wim, itu ngomong-ngomong ya, Wim. Itu apa videomu dipotong-potong ambek arek-arek itu lho. Ya itu Mana sing yang mana? ya sing aku ngomong iku lho Wem. Kon iku nek lek IQ-mu iku nang dhuwure apa IQ-mu itu nang dhuwure 100 yo gak apa-apa Kuantum, sinau apa kuantum itu. enggak Apa? sinau apa ilmu 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 pengetahuan ilmiah. Nah, Tapi lek IQ-mu di bawah 80 wis gak usah sinau ilmu pengetahuan ilmiah kon sinau tenaga dalam, pura-pura kesurupan, semedi, meditasi wis ngono-ngono ae ngono. Iku dipotong wae disebar nang wong-wong gak apa-apa jarno ae. Di TikTok. TikTok itu gak karu kan dipotong 20 detik, 30 detik ngono kok. Gak ngerti omongan iki niku sak jam ini gak ngono. Iku jarno ae ngono. Ya, jadi itu adalah nah, TikTok itu menunjukkan sikap mental kita yang tidak sehat. Nah, biarin aja lah, terserah gitu.
Nah, itu yang namanya, jadi kesurupan itu yang sikap mental. Ya, itu ya jawabannya Wim. Wis, apa meneh? Ya, sekarang lanjut ke tingkatan dok. Jadi eh gangguan mental berarti ya. Gangguan mental itu ada tingkatannya ya dok. Dari tingkatan Oh yang ya, mungkin istilahnya nggak ya, berbahaya atau sampai yang ya, membahayakan diri ya tadi. ya, ya, ya. Dalam terminologi kedokteran, yang namanya disorder itu ya tentu ada levelnya. Kadang-kadang dokter itu membagi jadi 3 level, ringan, sedang, dan berat gitu ya. Tapi ada dokter yang pengen akurat itu. Dia membuat skala yang namanya semi kuantitatif gitu ya. Kalau ringan, sedang, berat itu kan kualitatif gitu. Ada yang namanya semi kuantitatif dengan skor di skor gitu. Skornya sekian, skornya sekian, skornya sekian gitu. Itu adalah semi kuantitatif. Itu menunjukkan bahwa memang derajatnya, tingkatannya itu tingkatannya dari ekstrem bawah ke ekstrem atas itu macam-macam gitu ya. Tapi pada umumnya yang paling umum itu ya ini ringan lah. Ya ini sedang lah. Lah ini berat lah gitu. Batasan ringan sedang berat itu yang nggak jelas gitu. Tapi tetap saja yang namanya gangguan mental tentu ada yang namanya gradasinya, ditinjau dari sudut kedokteran atau kesehatan gitu ya. Tapi udah ada klasifikasinya nggak dok? Misalkan tadi kan trans ya. Ya, trans apa disorder. Nah, itu trans disorder itu misalkan dia ternyata diklasifikasikan eh, level bawah, sehingga nggak terlalu Loh, berbahaya. loh, Enggak. Ada seperti itu. gini loh. Loh gak ono lho Wim, ono wong kesurupan bendino iku ono Wim gitu. Lho bayangno ae ngono itu. Ya bayangno ae. Lah wong ganggu nih pada level yang sudah anu lah meresahkan banyak orang lah itu. Memuakan Titik-titik ya level. kesurupan lah iya. Titik-titik kesurupan. Kesurupan mau coba puisi terus dicatat, dikumpulno. Lah repot ngono. Kesurupan mau coba puisi terus dicatat, dikumpulno mbek kanca-kancane lho, lah repot iku ngono. Maksud kumpulan puisi versi sopo ngono lah ya wis. Lah ini kalau bayangno kesurupan bendino ini ya ini mengganggu gitu. Jadi derajat dalam hal ini severity atau apa namanya berat ringannya gangguan mental saat ini adalah seberapa mengganggunya dia gitu. Ya ngamuk-ngamuk ya sampai mecahi piring lho ya iku yo ngono iku kan ya repot ya mecahi piring mecahi gelas ngono yo piringe dhewe lho piringe tangga ya repot ngono gitu ya jadi sivilitasnya itu bukan dia itu terus kemudian berarti itu berapa berapa mengganggunya dia kepada orang lain itu juga merupakan ukuran berat ringannya gangguan pada sikap mental itu. Maksudnya daripada dia mecahin piring, mecahin gelas kan bisa mecahin masalah, mecahin soal kan enak dok ya. Nah, iya, kan itu loh, mecahin masalah enggak, mecahin piringnya koncone di piringnya pecahin, lah repot itu. Ada masalah. Oke dok, soalnya pengen cerita sih cuman nggak usah rasa cerita. Oh, Loh, kon cerita Win, oh, ya, cerita. ya wes, tak cerita. Jadi pengalaman sih, mungkin dari pertama kali merasa apa, mungkin antara gangguan apa ya? Soalnya kan aku nggak periksa ke dokter. Ya. Jadi kan ceritanya gini dok, itu kelas 3 SMA gitu kan, kelas 3 SMA. Ya soal kerumunan dok, nah, kan biasanya kan ya di rumah tuh udah mulai SMP tuh udah jarang jarang ikuti keramaian. Nah kalau misalnya ada pengajian ya aku di rumah di apa di dalam kamar itu kan. Jadi ketika ada keramaian tuh aku di dalam kamar lah, nggak ikutan keramaian. Nah itu terjadi pas ketika sampai kelas 3 SMA aku iseng iseng ikut pensi pentas seni, ada konser kan di suatu SMA negeri. Aku ke sana malam-malam gitu kan. Ya pernah biasa aja, ya ketemu teman di sana gitu kan.
Tapi tiba-tiba tuh dadaku sakit, Dok. Kayak nyeri gitu. Mm-mm. Dadaku nyeri gitu kan. Mm-mm. Akhirnya aku menjauh dari keramaian, terus dia neng musola mah, neng musola SMA itu. Neng musola SMA aku menyendiri itu turu neng kuno, tidur di situ. Terus sampai acara selesai. Jadi aku jadi ya tapi itu udah hilang, baru hilang. Jadi Ah, lah aku di ya situ ini. hilang. Nah, Ya. itu setelah tak pikir ya kan memang ya apa semenjak di pondok aku kan juga nggak kuat di pondok, mungkin tak apa ya tak korelasikan lah, tak hubung-hubungkan bahwa di pondok pun aku juga merasa gak nyaman karena pondok itu kan rame, Dok ya. satu Ya, 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 satu ya, ya, ruangan nggak ya. ada ruang privasi dan lain-lain. Heeh. Nah, dengan cerita seperti itu apa itu termasuk gangguan apa gimana gitu? Ya, ya. Nah, ini ceritanya Kowem ini lucu ya. Ya, lucu bagi yang dengerin, bagi Kowem itu mengganggu banget gitu ya. Itu mengganggu banget itu. Bagi Kowem itu mengganggu gitu ya. Dulu mengganggu, Nah, Dok, sekarang enggak. ya itu bagi orang lain itu lucu, tapi bagi Kowem itu mengganggu ya. Misalnya bahwa eh, dia di keramaian itu mendadak nggak nyaman gitu. Terus kemudian nyeri dadanya. Gitu. Tapi kalau nyeri dada, nyerinya kowe bisa nyeri beneran sih gitu ya. Bisa nyeri yang namanya somatisasi. Sebetulnya nggak nyeri, dia nyeri itu. Loh, dia nggak bohong, tapi nyeri itu. Nyeri. Dia tuh merasakan nyeri itu. Meskipun apa sumber nyerinya itu nggak ada gitu. Terus kemudian Kowem itu menyendiri, nyerinya hilang gitu ya. Ya, untung aja Kowem itu tidak mengambil kesimpulan ini gara-gara aku di musola nyeriku hilang gitu ya gitu. Ya itu ya ya enggak itu sama misalkan ada orang batuk terus makan makan lemper batuknya hilang bukan karena lempernya gitu ya sama itu ini loh ya jadi kalau ada orang batuk terus dia makan onde-onde batuknya hilang ya itu tidak bisa terus kemudian ini gara-gara onde-onde kecuali ada 100 orang batuk makan onde-onde yang 99 batuknya hilang. Lah ini onde-onde menghilangkan batuk gitu. Ya. Nah, kalau Kowem tadi itu nyeri dada di banyak orang terus kemudian dia ke musola nyerinya hilang gitu ya. Lah untung uteknya Kowem itu lumayan sehat gitu ya. Bayang gitu ya kalau jadi terus bayangin aja Kowem terus pidato di tengah-tengah lapangan, saudara-saudara, kalau kalian nyeri dada, datanglah ke musola. Wah ya ini geblek ya gitu. Ini, nah tapi ya tadi Kowem punya Kowem ini punya apa namanya pengalaman bahwa dia tidak merasa nyaman di pesantren. Kayaknya dia memang nyamannya di mall. Dia ini gitu ya. Memang ini orang ini enggak, ya apa ya, memang itu memang makanya tuh gak bakat nyantri, gak usah gaya-gayaan Kakean. pesantren. Dikit kakean. Jadi gini deh, soal pesantren itu ya, soal pesantren deh. Dulu itu tak pikir ya, aku di pojokan tuh mau karena di pikiranku, Dok, itu pesantren itu sepi. Jadi paling ya satu kamar tuh 4 orang, tapi luas gitu kan. Jadi ada ada tempat untuk saya untuk menyendiri gitu kan. Nah, kayak dongeng-dongeng. Dan lucunya Kawan lagi, ini, Dok, lucunya lagi pas aku diajak survei itu ternyata pas liburan, Dok, ini kita sepi. Nah, kaget aku mas. Mulai jadi cerita itu ya. gila, mbok sakjane iku kon iku sakjane ngira iku pesantren iku kaya sekolahane Harry Potter ngono apa. Lek turu wong papat ngono, kan gendeng ae lah kon. Pesantren iku ya ngono wem. Wah, ya mungkin Kowem itu membayangkan pesantren itu kayak sekolahnya Harry Potter gitu ya, di Hogwarts itu. Pesantren gitu ya, terus kemudian wong papat terus diajari sulapan, BE lo ya itu. Oh, itu oh, nah, wong pesantren ya ngono wae nang bara ngono. Mairil biasa pisan ya ngono. Nah, itu adalah hal-hal yang biasa. Itu umum terjadi gitu ya. Cuman ya itu tadi Kowem
Ya itu tadi, kok nggak bakat kok hidup di pesantren gitu. Kayaknya diajak ke mall aja lah kok ini. Wes Wem, gak usah nyantri Wem, kon Wem wis bener nang mall ae ngono. Bener iku kan. Ngono ya Wem ngono. Enak tapi kau Wem keren lah. Bagus Wem gitu. Loh, aku ini Keren, juga keren apa nih? loh ya iku mau gitu. Podo Wem, aku ya ngono Wem gitu. Aku dunia pesantren iku ya apa Wem? Aku nang anu ya, Wem, nang bangunan utama ya, Wem. Sing jadi ya nek aku uripku nang bangunan utama ngono. Lah sing liyane ku ya wis iku kayak jelata yo nang isor kabeh lho. Lah ya itu nasib lah, Wem. Ya memang duniaku dunia santri mulai sini. Tapi ya pesantren, tapi nang bangunan utama ngono. Sing liyane dikandani hidup sederhana lah nang jero pesta terus aku iki ngono. Pesta terus gitu. Nah, eh, tapi nggak apa-apa gitu. Memang itu nasib rakyat jelata kayak kamu ya gitu. Nasibnya kaum sudra gitu. Kalau ini ya keturunan Brahmana kayak aku ini ya wis lah. Itu ya bukan minta emang begitu. Itu yang namanya itu apa namanya privilege itu ya itu. Makanya kamu itu kalau apa rakyat jelata lihat Brahmana itu ya jangan iri itu. Ngapain iri? Percuma iri ra bakal di Brahmana. Lah ya, kon iri lo ya loro dhewe lho ya ngono. Itu jadi kalau kalau ada sudra terus iri sama Brahmana itu ya mentalnya nggak sehat. Wim. Wes kembali ke mau gitu. Aku mau Ayo, gangguan apa ora termasuk Aku nah, termasuk gangguan apa enggak itu? kamu gangguan Wim itu Wim. Kamu terganggu dengan suasana yang rame itu kamu terganggu itu. Kamu terganggu lah itu, kamu terganggu. Tapi itu juga gangguan. Hanya saja kamu menemukan cara untuk mengatasi gangguan itu. Nggak nyaman di pesantren, ya wis nang mulai. Loh, itu adalah cara yang bagus ya itu. Loh, itu cara yang bagus loh. Kan kamu iso, Wim, sinau apa sinau mantik nang molan yo iso. Kan nggak harus di pesantren gitu ya. Nanti apa nggawa buku mantik nang mall maca lho ya gak popo gitu kan baca buku mantik kan tidak harus di pesantren gitu. Ya ngono lho Wem gitu. Nah, ya masalah kon ngapalno misalnya apa namanya apa ya gak masalah misalnya eh, karena ya kuno konangan ngono ya misalnya gitu. Karena Nah, ada ya Imam kuno Malik ya. konangan Alfiyah ya. tabah ya tubuh YouTuber gitu. Misalnya kan ngapal ngono nang pesan nang mall kan juga nggak apa-apa. Gitu. Ya nggak apa-apa, tapi ya sekali lagi itu kan ya, tradisi gitu. Tradisi itu memaksa orang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dirinya gitu ya. Ya kayak tadi itu. Kon dibujui kon niku ambek bapakmu dijak apa survei pas sepi-sepi ngono. Bareng rame girap-girap ngono ya kan dibujui bapakmu. Wow, ya itu tapi apakah terus kemudian melihat keramaian itu terus kemudian kamu panik gitu itu adalah gangguan ya gitu ya itu gangguan gitu. Tapi ya kamu menemukan jalan keluarnya gitu ya oke, good. Oke dok. Jadi setelah tak dalami itu sekarang kan udah nggak sakit lagi dengan cara mengganti personality dok. Ganti personality. Kadang nih Loh, kok. tidak apa-apa. Itu gini loh ya, tidak ada apa apa tidak ada personality kita itu tidak perlu ada batasan gitu ya. Karena bagaimanapun juga setiap orang itu mempunyai multiple personality gitu ya. Multiple personality. Yang jadi persoalan itu kalau menjadi multiple personality disorder ya. Ya, disorder. Setiap orang itu punya multiple personality. Yang jadi persoalan kalau multiple personality itu jadi multiple personality disorder. Itu jadi persoalan. Segala sesuatu yang ada dinisbatkan itu tadi
pada disorder, nah itu bermasalah. Diatribusikan pada disorder itu akan bermasalah. Tapi kalau tidak ya tidak. Gitu. Jadi ya sekali lagi yang namanya mental itu adalah bagaimana kita merespon ke lingkungan kita. Nah, dalam menentukan mental yang sehat atau tidak, itu ya, mental yang sehat atau tidak, ada dua variabel utama bagaimana mental kita itu sehat atau tidak. Yang pertama kali memahami relasi, gitu ya. Relasimu dengan orang yang kamu ajak berkomunikasi itu apa dengan apa, gitu. Relasi seorang kawim dengan bapaknya, dengan kawim dengan teman pesantrennya, itu tentu berbeda bagaimana cara kamu bersikap, ya, berelasi, berhubungan. Yang kedua adalah limitasi. Limitasi itu kamu tahu batas-batas mana yang bisa kamu komunikasikan antar satu dengan yang lain. Misalnya, kon nang pesantren ngomong soal tarekot gitu, kon ngomong soal tenaga dalam, loh, ya wis lah ya itu di pesantren, nek kon itu terus mulu nang kelas fisika kon ngomong tenaga dalam ya diguyu wong akeh lah kon ngono ya. Jadi kamu berbicara mengenai kulhu geni, kulhu suncang, belap ngampar, terserah nggak apa-apa di lingkunganmu. Lah bayangin aja kamu terus kemudian di lingkungan ahli fisika kuantum, saya menguasai ilmu kulhu geni dan kulhu suncang. Iki wong gendeng iki ngono ya. Itu adalah batas-batas melimitasi apa yang bisa kita omongkan pada inilah pokoknya ngono lho Wem. Dadi kon nek kumpul wong gendeng ya wis pura-pura gendeng ae ya ngono. Kumpul wong goblok pura-pura goblok ya. Kumpul wong pinter tambah ketok gobloke. Lah repot itu. Saya mau saya ngomong apa orang saya ngomong introvert itu bacok introvert itu sebenarnya apa sih, apa itu produk Ya, filsafat apa gimana sih Wong? ya itu orang mengatribusikan orang yang tidak bisa berteman disebut introvert gitu ya. Wah, introvert itu apa gitu loh ya. Itu orang mengatribusikan orang yang tidak bisa berkomunikasi itu hanya padahal belum tentu dia itu, mungkin saja dia itu kesulitan mengekspresikan pikirannya, mengekspresikan kemauannya, disebut introvert gitu ya. Hanya gara-gara nggak berteman disebut introvert, yo nggak ngunu ya itu penyebutan introvert dan ekstrovert itu betul-betul kasar, rough, nggak berdasar lah itu ya, nggak berdasar itu. Oke, nanti bahas lain waktu lagi. Ya oke. Tadi Ya, oke ya, dok, ini sudah mau 1 jam bagus. apa? Ya wes oke. Ya wes gak apa-apa wes. Dipisah lagi nanti. Mari iki kon sinau aku lu geni, yo. Kakek aneh, aku masih tahu Kamehameha dok. Kamehameha. Kakek aneh. Kon ngerti ku lu geni tinggalan poso 3 dino. Asu temenan. Ya. Bukti ini kan dokter sih saya tahu ngerasake, rasane dhewe dok, aku ora pengen ngrasake. Rasane dhewe aku ora pengen ngrasake. Oke dok, 1 jam saya Ya, lanjut. okay. Pertanyaan tak simpen dulu ya, besok buat Ya. tak simpen dulu. Ya terima kasih Dok Des untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Selamat malam minggu. Sampai jumpa.